Baik semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, tolong pimpin doanya. Baik, saya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar IPA. Nah, pada hari ini sebelum kita belajar masuk ke materi, udah pada siap belajar? Siap. Ada yang sakit? Tidak. Tapi sepertinya pada lemas-lemas semua nih. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai materi iklim dan perubahannya. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu iklim? Belum. Cuaca, Bu. Benar, cuaca. Ada yang tahu lagi selain cuaca? Cuaca itu ada apa aja? Musim. Itu kalau misalnya musim gugur, kemudian musim gugur, musim salju itu lebih ke musim. Kalau cuaca itu lebih ke panas dan dingin. Nah, untuk materi hari ini, Ibu punya materi PPT, sebentar ya. Bisa kalian lihat ke layar? Bisa, Bu. Nah, di sini pelajaran kita hari ini adalah mengenai bab 4, yaitu adalah iklim dan perubahannya. Jadi iklim itu juga mencakup mengenai musim. Jadi apa itu musim? Ada yang tahu nggak musim itu apa? Perubahan cuaca. Cuaca. Jadi definisi dari musim itu sendiri adalah kondisi cuaca di suatu tempat yang terjadi secara teratur dan berulang dalam rentang waktu tertentu di setiap tahunnya. Jadinya seperti tadi ya, ada musim gugur, musim salju. Mereka itu terjadi secara bergantian. Misalnya setelah musim panas nanti ada musim hujan.
Kemudian ketiga itu ada musim gugur. Nah, di musim gugur itu daun pohon-pohon itu pada berubah warna jadi kekuningan. Kemudian juga dia gugur ke tanah. Udara itu juga biasanya jadi lebih sejuk. Nah, yang terakhir itu di wilayah subtropis itu ada musim dingin, di mana ketika musim dingin butiran salju itu mulai turun. Kemudian juga suhu sangat dingin dan membuat kita biasanya kalau dingin menggigil. Dan waktu malam itu terasa sangat lama. Kemudian pencemaran, kita akan membahas mengenai pencemaran. Nah, biasanya di udara itu pencemarannya apa aja sih? Debu, polusi, asap dari motor, asap pabrik. Kira-kira asap pabrik itu ketika mencemari udara dapat Membuat batuk, Bu. apa boleh? Membuat kita batuk. Benar. Selain dapat membuat polusi udara, membuat kita batuk, polusi apa saja yang terjadi di cuaca? Di udara atau Oh ya, sorry di udara yang menyebabkan perubahan cuaca. Asap motor, asap mobil, kebakaran hutan. Nah, itu dapat mempengaruhi iklim kita ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis pencemaran. Yang pertama itu pencemaran udara yang sudah kita sebutkan tadi seperti efek dari kendaraan bermotor, kemudian kebakaran hutan. Kemudian ada pencemaran air. Pencemaran air itu penyebabnya adalah kebiasaan buruk membuang sampah di jadi kita semua tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Kita membuang sampah sembarangan itu sama saja kita mencemari lingkungan dan membuat sumber daya itu menjadi berkualitasnya buruk. Kemudian ada jenis pencemaran tanah. Apa yang dapat membuat tanah itu tercemar? buang sampah sembarangan, buang sampah plastik di tanah. Bisa, lagi Membuang limbah-limbah. limbah bisa. Pengeboran minyak ilegal. Pengeboran minyak ilegal juga bisa. Kalau kita mengebor minyak ilegal itu membuang sembarangan itu bisa membuat tanah menjadi tercemar. Kemudian bahayanya itu apa sih terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Membuat sakit. Rusak Lingkungan sehingga sumber daya Lingkungan tidak tanah menjadi tidak subur. lingkungan tidak hidup. Ya benar. Jadi bahaya tanah kehilangan. Jadi bahayanya itu adalah tanah kehilangan zat hara, kemudian gersang dan tidak bisa ditanami tumbuhan lagi. Nah, yang terakhir itu adalah pencemaran suara. Jadi pencemaran suara itu biasanya dari mana? Bunyi klakson. Benar, dari bunyi klakson. Kemudian juga suara keras mesin dari pabrik dan tempat musik yang terlampau kencang. Bahayanya apa sih dari pencemaran suara ini? Yaitu merusak kesehatan alat pendengaran kita dan memicu timbulnya rasa stres tersendiri untuk orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran. Kemudian ada polusi itu menuju perubahan iklim. Nah, yang pertama itu ada
masyarakat yang baik, menjadi warga pribumi yang baik, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran. Caranya dengan apa? Dengan membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Kemudian dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa anak-anak simpulkan? Boleh katakan satu? Boleh Desita untuk disimpulkan penjelasan dari penjelasan yang sudah. Boleh Nadira. Kesimpulan dari ini menjelaskan tentang perubahan cuaca dan perilaku yang ada di negara kita maupun di negara tetangga, seperti cuaca saat kemarau, musim panas, musim hujan, musim dingin, musim gugur, dan musim dingin. Dan beberapa macam pencemaran udara seperti pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, serta cara menanggulanginya. Benar sekali. Beri aplaus untuk Nadira. Baiklah, setelah materi yang sudah Ibu jelaskan, di sini agar kita sama-sama lebih paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai iklim dan perubahannya, Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompok ini nanti akan berdiskusi memecahkan suatu masalah. Nah, untuk kelompoknya di sini ada berapa orang? Ada 9. Ada 9. Nah, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing berisi
sekitar kita. Maka dari itu pengurangan penggunaan sampah plastik, kemudian penanggulangan sampah yang baik itu bisa membuat keadaan lingkungan kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Sampai sini tidak ada